setiap bulan bersama Sekolah Ora et Labora Pamulang. Kali ini Ibu akan menyapa kalian. Kalau Ibu mengatakan, apa kabar kalian? Kalian menjawabnya dengan gerakan, puji Tuhan, saya sehat, saya hebat, saya semangat. Yes, bisa anak-anak? Mari kita coba. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, saya sehat, saya hebat, saya semangat. Yes, oke, luar biasa sekali. Baik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo yang di rumah anak-anak boleh sambil bergerak sambil berdiri menyanyi bersama, bergembira bersama. Baik anak-anak, setelah berdoa pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Mari kita menyanyi bersama. Yesus
kuasa yang sungguh luar biasa boleh nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami semua bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar dan kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Susi yang akan membawakan firman, supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Susi Natalia. Kepada Ibu Susi Natalia, saya persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Tentu kalian sehat-sehat dan juga semangat. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah. Siapa yang tahu siapa ya yang main firman? Ada yang ingat gak? Oke, mungkin dari kalian ada yang ingat ya. Nama ibu adalah Ibu Susi Natalina. Siapa? Iya betul, Ibu Susi Natalina. Nah, hari ini ibu ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan. Yang masih kelas 1 belum sempat ketemu ibu ya. Kelas 2 juga sampai dengan kelas 6. Tapi nanti ketika pandemi berakhir, kita bisa bertemu di sekolah. Kalian akan bisa bertemu ibu loh di sekolah. Oke? Sekarang semua siap beribadah ya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Siapkan ya. Siapa yang ingat Kisah Rasul itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul sekali. Kisah Rasul ada di Perjanjian Baru ya. Baik, kita buka Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak, ibu membaca, kalian juga membaca di rumah ya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Anak-anak persiapkan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sudah disiapkan anak-anak? Baik. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu Dwi sudah membantu Ibu Susi dalam membaca firman Tuhan. Panjang ya. Oke. Siapa sih yang tadi kalian dengar di cerita firman ini? Betul sekali. Ananias dan Safira. Wah, Ananias dan Safira itu kelas berapa ya? Apa sekolahnya di SD Kristen Ora et Labora Pamulang? Enggak ya. Apa teman kalian di gereja? Enggak juga. Nah, Ananias dan Safira pada saat itu hidup dalam masa jemaat mula-mula, di mana mereka masih memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan ya antara satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti apa sih? Kalau mereka punya makanan, mereka akan bagi ke teman-teman, ke saudara-saudara di daerah itu. Mereka bawa ke rumah ibadah, mereka bagi dan nikmati bersama-sama. Lalu kalau ada yang bersedih, ada yang berduka, mereka saling menghibur satu dengan yang lain. Indah ya anak-anak ya, kehidupan seperti itu ya. Lalu mereka terbiasa membantu orang lain. Membantu apa? Membantu mereka yang membutuhkan. Nah, kalian tahu nggak? Ananias dan Safira itu ada artinya loh. Iya, jadi nama kalian juga ada artinya. Orang tuamu memberikan nama pasti artinya baik, artinya bagus. Ya, coba yang mau mencatat boleh, yang mau mendengarkan saja tidak apa-apa. Ananias itu mempunyai arti Allah yang memberikan. Wow, bagus ya. Allah yang memberikan. Ananias lahir, Allah yang memberikan ke orang tuanya Ananias. Itu nama yang bagus. Lalu Safira apa artinya? Nah, Safira itu mempunyai arti cantik jelita. Kalau cantik berarti perempuan ya. Nah, yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan itu cantik jelita, diberi nama Safira, anak yang cantik dan jelita. Oke, nah mereka hidup di dalam masa jemaat mula-mula. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa mereka terbiasa hidup bersama-sama, berbagi. Apa? Supaya yang susah, yang membutuhkan, mereka tetap dibantu. Mereka memiliki sebidang tanah. Ananias dan Safira memiliki sebidang tanah. Mereka bermaksud menjual tanah tersebut. Apa sih? Nah, hasil penjualannya itu ditujukan untuk membantu dan diserahkan kepada para rasul saat itu. Bagus ya, tujuannya baik ya. Mereka baik ya anak-anak ya. Ibu yakin kalian juga seperti itu. Tetapi ternyata mereka mau membantu dengan cara apa? Menjual tanahnya. Tetapi anak-anak, ternyata tidak semua hasil penjualannya itu diberikan kepada para rasul. Jadi gimana? Mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualan tersebut. Kok begitu? Iya. Jadi mereka tidak jujur anak-anak. Mereka bilang, ini loh hasil penjualan tanah kami. Ternyata tidak seluruhnya anak-anak. Mereka simpan
simpan sebagian. Mereka berpikir, kan gak ada yang tahu. Yang tahu kan kita. Udah aja gak bisa bilang-bilang. Gak usah bilang-bilang ke mereka bahwa hasil tanahnya ini sini loh. Kita kasih sebagian aja. Ingat ya, mungkin kita bisa berbohong, bisa tidak jujur sama orang-orang di sekitar kita. Siapa aja? Orang tua kita. Lalu siapa lagi? Adik atau kakak, opa, oma, om, tante, bapak dan ibu guru. Benar tidak? Ya kan mereka nggak tahu. Betul. Tapi siapa yang tahu kira-kira? Benar sekali. Tuhan Maha tahu. Anak-anak, kita bisa tidak jujur atau berbohong sama orang lain, tetapi Tuhan Maha tahu. Nah, jadi anak-anak, Ananias dan Safira itu tidak jujur. Tuhan marah nggak? Tuhan suka atau tidak? Benar, Tuhan tidak suka. Walaupun orang di sekitar kita tidak tahu, hanya mereka berdua yang tahu. Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita berkata jujur. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu mau ajarin lagu ya. Tapi kayaknya kalian tahu deh ya. Judul lagunya adalah Mata Tuhan Melihat. Nah, yang sudah bisa boleh ikut nyanyi ya di rumah ya. Mama papa juga boleh ikut nyanyi ya. Ayo Pak Suryo, tolong dibantu. Kita sudah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Nah, misalnya ada seorang anak, dia sedang apa sih itu? Nah, benar, lagi sakit batuk, kena sehem gitu ya. Mau berangkat sekolah, mau pergi jalan-jalan. Dek, ingat ya, tidak boleh makan es krim karena sedang batuk. Oke mama, pergilah dia. Lalu di suatu tempat, kayaknya mama gak ada deh. Kayaknya aku bisa deh beli. Jangan bilang-bilang ya. Lalu makan es krim. Bagus gak? Tidak ya. Sampai rumah gimana? Sudah pulang jalan-jalan, tadi makan es krim gak? Enggak, aku gak makan. Tidak jujur. Ada seorang anak, Mama, besok aku mau ada PH loh. Oke, kamu sudah belajar belum? Sudah. Benar, benar. Ternyata sepanjang hari, kalau Mama tidak ada di rumah, Papa tidak ada di rumah, ada orang, aku baca buku cerita aja aku nonton film aja Bisa tidak nanti mengerjakan? Gak bisa kan? Kira-kira yang lagi batuk makanan dingin-dingin, apa akibatnya? Tambah batuk. Nah, itu
Gak ada yang lihat. Terus ditanya, bohong aja deh. Akhirnya tambah sakit, tidak bisa mengerjakan soal karena tidak belajar. Itu contoh kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita pernah? Pernah ya. Tetapi kalau kita pernah melakukannya, kita minta ampun, Tuhan, aku gak mau lagi. Mari kita berkata jujur. Kita jujur kepada orang di sekitar kita, kepada papa mama, kepada teman-teman, kepada bapak dan ibu guru. Kita bicara jujur. Nanti kalau aku dimarahi gimana? Nanti kalau aku dikasih hukuman bagaimana? Nah, makanya kerjakan ya, makanya lakukan supaya tidak kena dampak yang gak enak itu. Ya, seperti Ananias Safira, kita kembali. Ananias dan Safira sudah tidak berkata jujur dan akhirnya menerima hukuman. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Kita belajar berkata jujur. Nah, anak, demikianlah firman Tuhan dan juga nasihat yang boleh kita dengar bersama-sama hari ini. Bila kita masih melakukan, mari mulai hari ini, mulai saat ini kita berusaha untuk berkata jujur. Berkata jujur seperti apa sih? Yang berkata apa adanya. Kalau belum belajar, Pak, aku belum belajar, bantuin aku dong biar aku bisa belajar. Oke. Pak, aku pengen makan yang dingin nih, es krim lagi panas-panas. Jangan, nanti saja kalau sudah sembuh. Tapi aku pengen, jangan, sabar ya. 1 hari 2 hari lagi baru boleh setelah kamu sembuh. Oke? Bisa? Bisa. Nah, di dalam kalian kegiatan belajar mengajar yang sangat baru ini, di mana kalian tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain, terutama hati Bapak Ibu guru. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, kalian jujur kepada Bapak Ibu guru. Pak, Bu, aku masih belum mengerti, boleh gak aku diulang lagi? Ini loh, yang ini aku gak mengerti, boleh kan? Nah, kita bicara jujur sehingga Bapak Ibu guru bisa bantu, sehingga Papa Mama di rumah juga bisa bantu. Oke? Ya, baik, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Biarlah firman Tuhan dan cerita yang kita dengar hari ini boleh menjadikan kita menjadi anak yang lebih baik, anak yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar dari Ananias dan Safira yang berkata tidak jujur dan mereka menerima hukuman karena Engkau tidak suka ketika kami tidak berkata jujur. Tuhan, kami mau berusaha untuk selalu berkata jujur kepada papa mama, kepada opa oma, kepada om dan tante, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, dan kepada bapak dan ibu. Karena kami tahu ketika kami mengalami kesulitan, kami boleh bersama-sama mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami pernah berkata tidak jujur, mohon ampun, dan kami akan berusaha ke depan untuk selalu berkata jujur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Nana, tadi kalian sudah belajar lagu Mata Tuhan Melihat. Yuk, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan kembali lagu Mata Tuhan Melihat. Apa yang
baik dan Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.